Yang paling semangat insya Allah hadiahnya umroh ke Tanah Abang. Tinggal naik Jack 08 ya. Jack Lincoln 08 udah sampai Tanah Abang. Tepuk salut. Salut, 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 tetap salut. Pak Sigit meskipun semangat karena udah dapat, nggak dapat lagi ya Pak. Punten ini. Sekali lagi nih terakhir. Tepuk salut. Mbak yang kerudung hitam ada motifnya boleh ke depan. Nah ini hadiahnya umroh ke Tanah Abang ya teh. Sama satu lagi ya, ada dua ya. Boleh ibu yang ungu silakan. Ibu yang ungu, oh ibu yang berkerudung ungu maksudnya. Silakan ibu, boleh mangga ke depan. Silakan ibu. Saya mau nanya dulu boleh nggak sih teh? Ibu dari mana punten? Bekasi, Naik apa bu ke sini? naik kereta Masya Allah. Kakaknya dari mana? dari Depok. Naik apa ke sini? L. Jangan-jangan satu KRL enggak? Enggak ya, silakan teh. Baik, siap. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan buat Ibu dari Bekasi dan dari Depok ya. Baik, berikutnya ini materi yang sangat menarik karena investasi kita biasanya berujung gagal dan berakhir gulung tikar karena FOMO atau ikut-ikutan saja. Nah, pemateri berikutnya adalah dosen dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pertamina. Selain seorang dosen, beliau juga aktif sebagai seorang penulis buku. Boleh ditampilkan riwayat singkat beliau? Beliau bernama Dr. Andre Herlambang, Certified Financial Planner. Beliau lahir tanggal 12 Maret 1965 di Cirebon, Jawa Barat. Beliau memang memiliki pengalaman yang luas di bidang keuangan, manajemen perusahaan, dan manajemen proyek selama lebih dari 30 tahun dalam karirnya. Jadi ini sudah melanglang buana gitu ya, karena sudah 30 tahun dalam berkarir. Kemudian untuk pendidikan beliau, beliau menyelesaikan pendidikan program doktor pada Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis di Universitas Brawijaya, kemudian di Universitas Trisakti pada tahun 2017 program doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau juga memiliki banyak pengalaman yang sangat luar biasa. Salah satunya ada di Apindo Business and Industry Learning Center. Boleh di scroll ke bawah. Direktur eksekutif pada tahun 2023 sampai sekarang. Kemudian di PT Berkarya Bersama Komunika sebagai komisaris dan co-founder Jakarta dari tahun 2023 sampai sekarang. Ini kalau saya bacakan jabatan-jabatan yang pernah beliau ampu, kemudian pengalaman beliau yang sangat banyak, saya rasa asar nggak selesai ya Pak izin. Jadi mungkin supaya nanti teman-teman menggali lebih dalam terkait materi yang akan disampaikan serta pemateri kita yang menarik, nanti teman-teman kami berikan kesempatan untuk bertanya, dialog interaktif gitu. Nanti ada juga hadiahnya ya Pak, hadiahnya umroh, tapi kali ini nggak ke Tanah Abang, tenang. Oke, baik. Kepada Bapak Dr. Andre Herlambang, Certified Financial Planner, kami persilakan. Boleh tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nanti saya campur ya, warahmatullahi mungkin ada duduk, ada berdiri ya. Soalnya ini udah di setting tapi nggak ada yang pakai nih, jadi nanti mubazir. Oke ya, mungkin di sesi yang terakhir ini saya menyampaikan sesuai dengan permintaan Bu Esa ya. Jadi apa itu FOMO, apa itu herding, dan bagaimana kita supaya tetap tenang di situasi pasar modal yang ada saat ini. Jadi kalau Anda lihat pasar modal pada saat hari ini adalah sedang sangat-sangat volatile ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kita saat ini sedang mengalami yang namanya market crash gitu. Silakan siapa ini anunya di tayangannya bisa di sharing. Bisa Mas?
Tadi di narasumber yang pertama dan kedua sudah banyak menjelaskan mengenai bagaimana kita melakukan investasi, dan kemudian juga Bu Indah tadi menyampaikan hati-hati apabila kita berinvestasi karena di luar sana itu banyak investasi-investasi yang bodong atau setengah bodong, atau yang sebenarnya dia tidak bodong tetapi dibuat paket-paket tertentu sehingga dia lumayan agak menyesatkan, dan mungkin juga kita karena melihat sudah ada izinnya segala macam, namun dia tidak menyampaikan secara terus terang how to investnya, sehingga kita ikut-ikutan mungkin karena salesnya mereka mengejar supaya ada customer baru, udah ada tambahan investment, sehingga kita termakan oleh para marketer mereka gitu ya. Silakan di Pas, bisa nggak? Tayangannya kan sudah saya sharing ya. Jadi ada tadi disampaikan juga yang mengenai FOMO atau FIS apa. Nah ini permintaan dari Bu Esa, saya sharing bagaimana kita tidak berada di dalam zona panik ya. Kita tahu bahwa pasar modal itu apalagi pada saat sekarang dengan adanya kemarin kebijakan tarif Trump, pasar modal bergejolak. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia ya. Di Amerika bergejolak, di Indonesia terimbas juga ya. Nah kita di dalam sesi ini kita akan ada 3 hal yang kita ingin sampaikan. Bagaimana kita mengenali FOMO ya, fear of missing out, kemudian herding, apa itu herding nanti kita bahas. Kemudian juga bagaimana kita menjaga ya ketenangan mental kita. Nah ini terutama tadi apabila Anda ini sudah masuk atau sudah sebagai investor atau trading ya di dalam pasar modal. Kemudian bagaimana kita mengelola investasi supaya investasi kita itu bisa mencapai tujuan finansial kita, dan juga kita bisa mengelola sejauh mana kita bisa menerima atau mengelola risiko. Tadi disampaikan oleh Bu Indah bahwa di dalam setiap investasi itu ada risiko. Nah, risiko dari seseorang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Ya, ada yang ya saya kehilangan 5% masih oke, 10% masih oke, berapa persen bisa hilang? 20% boleh? Kalau kamu punya uang 10 juta turun menjadi 8 juta, enggak gitu kan. Nah berarti kalau 10% masih oke enggak? Enggak juga. Kalau gitu 5% masih oke? Masih oke. Nah berarti tingkat risiko Anda sampai 5% turunnya. Nah nanti kalau tingkatnya 5%, nanti Anda akan cari pilihan investasi apa yang kiranya cocok dengan profil investasi kita. Lanjut Mas. Nah, apa sih itu panik? Apa itu bagaimana kita harus punya mental cuan, dan bagaimana kita tidak FOMO ya. Jadi intinya kita tidak boleh panik. Sebenarnya kita tidak boleh panik dalam situasi apapun. Nah ini saya ingat bahwa ini adalah kata-kata dari Barack Obama. Jadi Barack Obama itu kenapa dia bisa sampai ke puncak sebagai presiden United States itu karena selalu menerapkan ini. Di dalam setiap kondisi dia akan berusaha bahwa dia tidak akan panik. Ya, jadi pada saat panik kita nanti akan mengambil keputusan-keputusan yang boleh jadi nanti tidak rasional. Nah, dengan kita mengusahakan kita tidak panik, ya, kita diharapkan nanti bisa mengambil keputusan yang rasional. Nanti bagaimana supaya kita tidak panik? Nah ini yang jadi masalah ya. Karena seringkali kita ada sesuatu terus langsung bingung. Ada sesuatu kemudian kita panik gitu ya.
Lanjut Mas, silakan. Nah, ini yang kita bedakan. Jadi kita ini selalu ada dalam 3 ini, ya. Jadi ada 3 hal yang kita suka alami. Pertama, kita berada di dalam comfort zone. Kemudian kedua adalah kita di dalam stress zone, dan ketiganya adalah di dalam panic zone. Nah, pada saat kita di dalam comfort zone itu adalah zona di mana kita nyaman, ya. Kita sangat-sangat senang dalam posisi ini, tetapi ada bahayanya. Karena apa? Kalau kita berada di comfort zone, itu kita tidak akan maju. Ya, contoh nih, ini teman-teman semua ini kan sudah pernah sekolah semua kan. Nah, pada waktu kita mau ujian, itu kita berada di dalam proses di mana itu? Di comfort zone atau di stress zone? Stress zone kan? Nah, kalau di comfort zone apa nih contohnya? Ya udah, kita nggak usah belajar kan? Santai-santai aja. Tetapi kalau kita santai-santai saja, tenang-tenang saja, bisa nggak kita lulus? Nah, supaya kita bisa lulus, bisa naik ke step berikutnya, kita harus masuk ke dalam area stress zone, ya. Nah, jadi di dalam hidup kita selalu kita membalance gitu. Jangan terlalu lama kita berada di dalam comfort zone. Selalu kita mengusahakan di dalam stress zone, ya. Jadi manakala kita udah di stress zone, sudah sampai ke wah ini kayaknya mau masuk ke zona panik nih ya. Nah, kita nanti ada tayangan berikutnya bagaimana supaya kita tidak masuk ke zona panik. Ya, jadi balik lagi bahwa kita ada 3 step, ya, 3 situasi di dalam diri kita, bahwa kita bisa berada di dalam comfort zone, kita bisa berada di dalam stress zone, kita juga bisa berada di dalam panic zone. Nah, kondisi yang menurut saya ideal adalah kita ada di comfort zone tapi tidak boleh di situ selalu gitu. Pada waktu kita sesuai dengan target hidup kita harus masuk ke zona berikutnya, yaitu di zona stress zone. Ya. Nah, manakala kita sudah menentukan suatu step yang lebih tinggi, maka kita harus masuk ke stress zone. Oke, selanjutnya, Mas. Nah, di dalam bisnis ya, dan sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga mengalami apa yang namanya, kalau dulu kita menyebutnya VUCA, dan juga sekarang lebih dikenal dengan BANI ya. Jadi ini sudah tadi dijelaskan oleh Bu Nova ya, bahwa dunia ini kalau tadi volatil ya, jadi selalu tidak dalam posisi yang datar-datar aja, selalu ada naik dan turun, dan ini sudah berubah saat ini menjadi lebih dunia ini menjadi lebih global dan menjadi lebih rapuh. Karena apa? Karena setiap perubahan ya itu dengan efek globalisasi ini dia akan terkoneksi. Jadi ada perubahan di China, ada perubahan di Amerika, itu karena dengan sistem yang ada sekarang ya, serba Internet of Things, itu dengan mudah ada informasi itu mengalir ke kita, dan pengambil keputusan itu juga terpengaruh dengan informasi tersebut. Kita harus tahu di dalam ilmu komunikasi bahwa apa yang kita putuskan ini adalah karena apa? Karena kita punya sejumlah informasi di dalam diri kita yang kita peroleh sebelumnya. Nah, kenapa kita belajar? Kita belajar karena kita mengumpulkan informasi. Ya, kita mengumpulkan informasi supaya kita bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Ya, gampangnya aja gini. Kalau kita nggak pernah belajar 2 tambah 2 sama dengan 4, bagaimana kita bisa jawab? Ya, makanya kita kumpulkan informasi bahwa 2 tambah 2 adalah 4, kan gitu. Nah, kemudian kita masuk lagi ke masalah investasi. Nah, bagaimana kita bisa memilih investasi yang menguntungkan kalau kita belum pernah belajar jenis-jenis investasi. Tadi Bu Indah sudah menyampaikan jenis-jenis investasi. Nah, kalau kita sudah tahu jenis-jenis investasi, maka kita dengan mudah bisa memilih jenis investasi mana yang paling cocok dengan kita.
Nah, seberapa cocok, ya kita harus bandingkan dengan seberapa besar kita mampu menanggung risiko. Ya. Nah, risiko ini setiap orang berbeda-beda. Ya. Misalkan saya tanya nih, Mas, kalau Anda rugi 2 juta, oke enggak? Investasi Anda rugi 2 juta. Oke, kenapa kamu bilang oke? Karena masih ada peluang lain lah. Nah, tapi kalau saya bilang uangmu cuma 5 juta, terus rugi 2 juta, oke enggak? Nggak oke. Enggak oke kan? Nah, kenapa enggak oke? Karena uangnya cuma 5 juta, kecuali uangnya di atas lebih lagi lah. Ya, kalau 100 juta kurang 2 juta, rugi 2 juta masih oke kan? Oke. Nah, itu. Jadi kita lihat ya bahwa risiko itu berbeda-beda. Begitu orang itu mempunyai misalkan akumulasi kapital yang besar, punya 100 juta, dia mungkin 5 juta oke lah kalau rugi 5 juta. Karena apa? Karena dia hanya contribute 5% dari 100 juta. Tapi bagi yang lebih kecil, ya pokoknya dia punya uang cuma 10 juta, hilang 5 juta, waduh setengahnya udah habis kan. Nah inilah yang dialami oleh teman-teman kita yang sudah leading ya. Jadi kalau kita suka baca di Indonesia ini ada yang namanya Pak LKH ya, Keng Hong, itu dia udah miliaran tuh duitnya, udah triliun malah ya. Dia biasa aja tuh, rugi 100 miliar nggak ada masalah gitu. Kalau kita boro-boro 1.100 miliar, punya aja nggak gitu kan? Punya aja kagak gitu kan. Nah ini yang kita tadi sampaikan bahwa setiap orang untuk bisa mencapai financial freedom, nanti kita bicarakan apa bedanya financial freedom sama financial independent. Itu adalah bagaimana kita bisa mengelola investasi kita di dalam batas risiko yang bisa kita terima. Ya. Nah kemudian adalah ada tadi disampaikan juga ada ketidakpastian di dalam pasar modal. Nah ketidakpastian ini bisa menimbulkan anxiety, kecemasan, ya akan bisa menimbulkan kecemasan pada diri kita. Nah, bagaimana supaya kita tidak cemas? Lagi-lagi kita harus punya knowledge dan juga sebenarnya selain knowledge juga punya skill. Jadi di dalam kita berinvestasi di dalam pasar modal itu selain kita punya knowledge, kita juga harus punya skill. Ya. Nah, bagaimana kita punya knowledge, kita belajar. Ikut acara ini itu adalah salah satu media Anda mendapatkan knowledge. Tetapi bagaimana Anda bisa mendapatkan skill? Anda harus open your account ya. Anda harus punya account. Bisa nggak kamu berenang kalau cuma belajar dari buku? Nggak bisa. Supaya bisa berenang, praktek. Bisa nggak mau naik sepeda? Tapi baca aja gitu. Nggak bisa, harus. Sama, di sini juga seperti itu. Ya, jadi Anda tidak mungkin bisa berinvestasi di pasar modal hanya baca buku gitu ya. Makanya sekarang saya lihat di beberapa dosen di Fakultas Ekonomi, kita mengencourage mereka supaya mereka juga invest di pasar modal. Terserah dia, mau 10 juta, mau 100 juta gitu kan. Tapi dia di-encourage supaya mereka punya punya skill dan punya taste juga ya. Jadi kita bisa merasakan gitu bagaimana uang kita tiba-tiba turun, uang kita tiba-tiba naik gitu ya. Kadang-kadang kita lagi diam-diam gini, pas kita lihat account kita, loh udah naik 5 juta gitu kan. Tapi di kemudian hari, loh kok turun 3 juta kan gitu. Jadi kita udah terbiasa tuh. Ya, kalau saya misalkan naik turun masih di 50 juta masih oke lah gitu ya. Tapi kalau sudah di atas itu udah 100 juta, waduh pusing juga kan gitu. Nah, ini yang harus kita latih ya supaya kita anxiety kita, kecemasan kita itu bisa terkelola dengan baik. Ya. Karena kalau tidak berlatih nggak bisa. Kemudian yang berikutnya adalah non linear. Jadi kita nggak bisa dunia pasar modal tuh nggak seperti kita taruh uang di deposito. Ya, deposito udah pasti. Setahun kita naik berapa? 6% ya, naik 6%. Tapi pasar modal tidak seperti itu. Ya. Pasar modal itu bisa naik, bisa turun. Tetapi kalau kita menaruh atau kita berinvestasi di saham-saham yang istilahnya blue chip, most likely dia in the long term dia akan naik. Misalkan kita invest di BCA, invest di BRI gitu ya, itu
most likely naik. Tetapi juga tidak boleh kita fully confidence gitu ya. Karena kita juga punya saham yang namanya Unilever, dulu naik terus gitu ya. Tapi kan sekarang turun. Nah, kita juga harus hati-hati. Nah, memang nanti banyak teknik ya untuk bisa mengetahui apakah saham ini sudah overvalued atau belum. Oke, kemudian juga ada yang namanya incomprehensiveness. Jadi ya kita tidak bisa mengetahui bahwa semua informasi itu kita sudah miliki. Jadi selalunya masih ada area-area tertentu yang kita tidak mempunyai informasi yang cukup, ya, sehingga kita membuat bimbang. Ya. Nah, ambiguity atau kebimbangan inilah yang perlu kita reduksi. Ya, dengan apa? Ya tadi, dengan dua, kita punya knowledge dan kita juga punya skill. Berikut, Mas. Nah, ini yang tadi disampaikan. Kita ingin uang kita kan naik terus, ya. Tetapi kita juga sadar bahwa pada suatu saat bisa jadi kita loss. Ya. Nah, apa sebenarnya yang membuat kita tadi kembali kita menjadi anxiety, cemas? Karena tadi kita tidak coba buat yang namanya kesehatan mental kita. Jadi pada waktu kita masuk ke pasar modal itu gak bisa kita menggantungkan ya hidup kita semua di situ gitu. Kita punya yang namanya portofolio. Jadi bagaimana supaya uang yang kita miliki itu berkembang, itu harus kita punya portofolio. Mungkin kita taruh sebagian di emas, sebagian di properti, sebagian lagi di pasar modal, atau sebagian lagi tadi ada yang punya warung kafe, kopi di real business, ya. Jadi begitu caranya. Jadi jangan coba-coba kita hanya di satu saja ya. Coba kalau Anda berdiri kakinya satu gitu kan, dorong, jatuh. Bener nggak? Terus kamu naik sepeda, kan dua tuh kan, dorong, jatuh. Tiga, kalau tiga, bajai, kan dorong masih kuat ya. Tapi kalau mobil lu dorong, nggak jatuh-jatuh. Karena dia 4. Nah apalagi kalau mobilnya rodanya 12, ada nggak mobil roda 12? Truk tronton kan, itu kamu dorong-dorong berlima juga nggak jatuh-jatuh dia. Ya. Nah, berarti dia punya banyak kaki investasi kan? Ya mungkin dia punya real bisnisnya juga macam-macam, dia punya kafe, dia punya rumah kosan, punya macam-macam lah. Terus kemudian juga dia saham, di pasar modal dia punya saham, dia punya reksadana, macam-macam. Sehingga kita bisa mengelola perasaan kita bisa mengelola mental kita. Karena apa? Kalau kita punya 6, gagal 1 atau sang 1 cuma berkurang 10%, baru berapa kan gitu. Misalkan saya mempunyai investasi di pasar modal dengan investasi 20% dari total kekayaan saya. Gitu. Terus yang 20% ini turun 10%, berarti kan baru 2% dari total. So what gitu. Jadi kita jaga kan gitu. Kita udah jaga nih. Jadi mentalnya udah mental cuan dulu nih, ya. Jangan mentalnya sudah ketakutan dulu. Tapi kita sudah mental cuan bahwa dimanapun saya nanti akan gagal, saya yakin, ya, saya yakin ada investasi saya yang bagus kan gitu. Oke, berikut. Nah ini ya, jadi kita selalu jaga ya pada waktu kita berinvestasi di pasar modal supaya tidak panik, kesehatan mental kita. Ya. Kita yakinkan bahwa investasi kita itu sudah benar, sudah menuju ke cita-cita finansial kita, kan gitu. Ya. Cita-citanya apa? Kalau cita-cita finansialmu apa? Saya nggak tahu nih, makanya saya tanya nih. Berapa? Kurang jelas? Ya apa itu financial freedom masih jual, when you want to get the financial freedom? At what age? Pada usia berapa Anda mau dapatkan financial freedom? Maksudnya sekarang, at what time do you want to
No, you don't have, kamu nggak boleh begitu. Enggak. Jadi gini, ini salah satu yang suka apa? Ya saya sering adakan begini ya, terutama di teman-teman saya nulis buku pensiun tanpa was-was. Jadi banyak orang seperti tadi kalau ditanya ya saya siapkan aja gitu. Tetapi itu tidak cukup gitu, bukan tidak benar, tapi tidak cukup. Kita harus tentukan juga trajektorinya gitu. Jadi 10 tahun yang akan datang saya ingin dalam posisi apa? 20 tahun yang akan datang kita dalam posisi apa? Bahkan nanti kalau kita breakdown tahun per tahun kita juga harus tahu gitu. Seperti apa. Nah, sehingga kalau bisa nih Anda seumur 40 tuh udah pensiun gitu. Jadi makanya buku pensiun itu kan orang berpikir oh udah tua gitu ya. Tidak. Jadi saya pernah pada suatu saat ada urusan dinas ke Singapura, diajak sama teman saya. Sini Mas. Duduk di kafe gitu. Tuh lihat orang itu cuma gitu aja kerjanya. Jadi usia umur 35 sampai 40 awal, dia udah nggak kerja lagi. Kerjanya cuma di laptop, mantengin investmentnya dia gitu. Kenapa? Karena dia sudah, pada saat itu dia sudah, tadi yang namanya sudah mencapai financial independence. Jadi nanti kita bedakan antara financial independence sama financial freedom. Nah inilah cara-cara kita mengelola bagaimana kita selalu mempunyai mental cuan. Jadi kita jangan sampai dalam posisi tadi, mood kita selalu dalam posisi tidak dalam posisi panik, ya. Juga tidak selalu dalam comfort zone. Harus di yang challenging, ya, yang di tengah tadi itu. Oke, berikutnya. Nah, ini yang sering terjadi, ya, terutama pada generasi milenial dan generasi Z. Takut ketinggalan, ya, fear of missing out. Jadi takut ketinggalan. Berikut, Mas. Nah, jadi singkatan dari fear of missing out. Jadi kita takut ketinggalan. Berikut, Mas. Nah, ini yang menyebabkan kita suka tertinggal, ya. Merasa takut ketinggalan. Pertama, ya kita mempunyai ingin dipuaskan, ya. Nah, apa sih kepuasan kita? Kamu bikin kepuasan, saya puas kalau kita bisa bareng sama teman-temannya. Pokoknya teman yang ngopi, gue ngopi juga gitu kan. Teman gue nonton juga. Nah ini saya punya pengalaman, ya. Jadi salah seorang pekerja di Pertamina Group, dia gajinya udah belasan juta lah gitu ya. Tapi enggak punya tabungan. Kenapa kamu enggak punya tabungan? Ternyata itu, ya gimana Pak, saya punya tabungan. Hampir setiap pulang kerja, saya diajak nongkrong gitu. Ya. Jadi saya juga udah usahain Pak. Ya 3 kali lah, kalau enggak sama sekali kan ya gimana gitu kan teman-teman. Ya udah, saya nongkrong lah. Jadi setiap nongkrong habislah duitnya dia tuh 200-300 ribu. Dihitung-hitung, iya sebulan bisa 7 juta sampai 9 juta. Gaji 15 juta. Ya udah nggak bisa. Nah itu yang saya bilang, kalau kayak gitu ya kamu harus, saya kebetulan ngajarin juga yang namanya frugal living ya, bagaimana kita hidup cukup sederhana kan gitu. Nah, kemudian juga ya tadi ada kebutuhan, ya setiap orang kan terdorong ada competitiveness ya. Wah gue pengen baju gue paling bagus gitu ya, sepatu gue paling keren. Jadi saya pernah datang suatu saat gitu ya, ada pameran, ya itu nggak tahu, saya tahu sebenarnya orang tuanya itu saya tahu tingkat pendapatannya berapa. Ya mungkin separuh dari gaji saya dia dapatkan. Nah saya ke pameran itu, saya beli sepatu yang harganya cuma 2,5 juta. Sepatu apa? Sneakers. Nah dia beliin anaknya 12 juta. Sneakers juga. Untuk apa gitu kan? Aja supaya kelihatan keren gitu ya, sepatunya bagus-bagus ya kan. Tapi apakah itu yang dibutuhkan? Nah kita harus bisa kebutuhan competitiveness-nya itu
harus proporsional di bidang yang mana gitu loh. Kalau kamu kompetitifnya dapat GPA 4 ya boleh lah gitu ya. Tapi kalau cuma ngabisin duit, ini kan tas ini berapa duitnya? Hah? 100.000. Tapi kan tas yang sekarang kalau Tumi ya kan 10 juta lebih. Nah, kita terdorong beli itu. Nah, itu yang suka di apa? Yang hati-hati ya. Jadi kita harus hati-hati di mana kita meletakkan competitiveness-nya ya. Nah, kemudian juga apa? Kita punya apa? Obsesif ya. Jadi pengen punya. Macam-macam kita pengen punya, padahal belum tentu itu kita butuhkan ya. Apakah saya tidak ngalamin seperti itu? Saya ngalamin gitu kan. Saya punya sabuk nih ya. Itu lebih dari yang saya perlukan. Mungkin ada 7, 8 ada. Padahal kan sabuk perlunya cuma paling 3 biji lah gitu ya. Ada yang warna hitam, ada coklat gitu ya, sesuaikan atau yang biru gitu ya. Tapi bikin lebih banyak. Sepatu juga gitu. Setiap ke toko, wah ini ada bagus kan, model baru, beli lagi, beli lagi. Kita buka di rumah ada 15 sepatunya. Nah, yang kayak gini-gini nih, yang menyebabkan kita menjadi kehilangan arah. Ya. Nah, kemudian juga tadi ada kecemasan sosial. Kecemasan sosial ini contohnya tadi, yang tadi ngopi itu, loh kamu tidak in group, ya. Loh kok ini modelnya pakai sepatu, pakai modelnya pakai Tumi semua, kok kita gak pakai Tumi kan gitu. Atau kita mau pakai Nike semua, kamu nggak pakai Nike gitu. Nah ini yang apa? Yang kita inginkan kita bisa kelola gitu ya, supaya kita tidak masuk ke dalam zona panik. Karena apa? Karena ternyata uang kita habis nggak karuan gitu ya. Tadi Bu Nova kan sampaikan bahwa pengeluaran itu harus dicatat untuk apa kan. Ya kemudian juga kalau yang sekarang ini kita banyak dapat informasi ya. Nah informasi juga mesti harus kita seleksi. Jangan informasi-informasi itu menambah kepanikan kita kan gitu. Nah kita sering banyak sekarang ya, di dalam capital market sekarang kita lagi rame perang tarif. Waduh kita bayangin, wah nanti perang tarif efeknya bakal seperti ini nih. Nanti ekonomi kita tambah hancur lah, wah tambah panik lagi kita. Nah ini yang kita harus manage. Jadi informasi yang masuk ke kita juga kita harus manage. Ikut Mas. Nah ini bagaimana kita mengatasi supaya kita tidak terjebak di dalam FOMO. Karena apa? Kalau kita kena FOMO, ini yang di biru ini gitu ya. Kita nanti punya low self esteem. Jadi kita merasa rendah diri ya. Terus kita merasa terdistraksi, tarik sana kemari. Kemudian juga merasa tidak nyaman ya. Tidak aman, tidak nyaman. Dan kemudian kita merasa kok hidup gue gini-gini aja gitu ya. Jadi kita punya kepuasan hidup itu kurang. Nah ini yang kita harus kita kelola. Jadi jangan sampai misalkan saya kalau nggak sepatunya merek ini gue nggak happy gitu. Nah kita harus rasional. Jadi sepatu ini untuk apa sih? Oh supaya kita bisa jalan aman, nyaman. Itu kalau fungsional sebagai sepatu sudah dapat, ya udah kita cukupkan diri kita puas. Gitu. Tidak perlu kita terdorong, ya. Nanti ada yang namanya herding, terdorong untuk ikut-ikutan teman. Ya, padahal kapasitas keuangan kita tidak seperti itu, ya Bu ya. Benar nggak Bu? Kan kalau ibu-ibu pengajian ganti lagi kerudungnya, wah, kok kerudungnya eta-eta wae, kayak gitu ya. Hah? Nah, eta hebat, eta Bu. Betul itu gitu. Tapi kan tidak seperti itu ya Bu ya. Yang lain kan ada tuh kalau nggak ada huruf B-nya gitu ya. Nah, benar nggak tuh? Atau huruf apa gitu kan di sini kan resep gitunya. Bu, eta hurufnya B terus tuh ganti-ganti cenah teh. Waduh. Ya itu bahaya gitu ya. Jadi sesuai aja dengan kebutuhan kita. Kalau memang kita perlu ganti-ganti biar orang nggak bosan lihat kerudung kita, ya punyalah 5 biji misalkan ganti-ganti kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita supaya tidak FOMO? Pertama, kalau kita terlalu, saya nggak tahu nih, karena anak saya itu kebetulan pernah
membuat penelitian mengenai penggunaan sosmed di kalangan anak SMA Rawamangun, lab Rawamangun gitu. Jadi ternyata banyak anak-anak siswa-siswa itu stres gara-gara kebanyakan menggunakan sosial media gitu ya. Stresnya ditandai dengan kurang tidur, kurang konsentrasi gitu ya, karena kebanyakan sosmed. Nah ini kita kurangkan. Ya, terus kemudian kita punya yang namanya me time. Jadi kita punya waktu, entah itu mau setengah jam, ya kalau bisa paling enggak setengah jam, itu kita melakukan me time. Nah sebenarnya kalau kita habis sholat, ya, apalagi sholat malam itu, terutama misalkan di sholat isya ya, sholat isya ini luangkan waktu 5 menit lah ya, setelah zikir, setelah doa kita luangkan 5 menit, apa yang sudah kita lakukan hari ini, apakah itu sudah menambah ya investasi kita di dunia dan di akhirat gitu. Nah kalau itu belum, maka kita coba buat rencana untuk besok hari. Nah kalau itu dilakukan sedikit demi sedikit, itu insya Allah maju kita. Nah makanya kita ini beruntung ya kalau mudah-mudahan teman-teman yang Muslim yang menjalankan sholatnya rutin 5 kali sehari, malam lakukan, pagi kita kuatkan. Oh pagi ini saya mau lakukan apa. Nah kalau kita mau lebih rinci lagi, kita pakai itu sebagai milestone sebelum zuhur atau sebelum, kalau kita biasa duha, sebelum duha saya harus selesai apa. Dari duha sampai zuhur saya harus selesai apa. Zuhur ke asar apa yang harus kita lakukan. Nah jadi waktu kita efektif. Nah tapi kan kita enggak nih, kadang-kadang pas zuhur lah udah zuhur lagi gitu ya. Udah zuhur lagi gitu. Ini 5 menit lagi, oke. Oke berikutnya. Nah herding behavior, ini adalah kita suka masuk ke kelompok ya. Lanjut ya, terus lanjut. Nah ini jangan sampai, belum. Balik ya. Nah ini ya, di dalam investasi kita jangan tergoda. Ini banyak sekali godaan ini ya. Banyak sekali godaan ini, kita pasti cuan, kita gampang dapat cuan. Nah ini godaan-godaan ini tolong ya. Ya ini judul film, ini hati-hati gitu ya. Karena banyak kaum milenial, kaum Gen Z, pengennya cepat gitu ya. Kan generasi serba instan. Kenapa kamu generasi serba instan? Karena banyak kan makan Indomie, ya enggak? Jadi pengennya cepat terus kan gitu. Sedap ya, oke. Cepat lagi hasilnya langsung kenyang gitu kan, langsung enak kan gitu. Nah ini hati-hati. Karena tadi sudah sampaikan ke Bu Indah bahwa investasi itu long term. Ya, investasi itu long term. Oke berikut. Nah ini ya, kita kalau ingin supaya tidak masuk ke herding behavior, itu kita harus tahu bahwa kita punya informasi yang cukup ya. Jadi kita punya riset sendiri di dalam itu, di dalam kita mau melakukan investasi. Kemudian juga ini hati-hati juga, ini biasanya tadi ya ada influencer yang mendorong-dorong kita gitu. Nah itu juga hati-hati. Nah influencer ini kita lihat kadang-kadang influencer ini titipan gitu. Karena dia pengen jual saham apa, oh ini saham ini bagus gitu, terus kita lari ke sana. Nah balik lagi supaya kita tidak masuk ke situ, kita harus punya analisa fundamentalnya gitu ya. Jadi kita harus punya analisa fundamentalnya, bagaimana supaya tahu bagaimana melakukan analisa fundamental, ya mau nggak mau lagi kita belajar lagi gitu ya. Kemudian berikutnya adalah yaitu tadi, jadi ada compensation base yang mendorong orang untuk melakukan itu. Nah ini biasanya dilakukan oleh teman-teman kita yang suka jualan ya, suka jualan di sekuritas-sekuritas tertentu yang mendorong orang untuk membeli sesuatu produk-produk yang menurut dia bagus gitu, atau dia mendorong supaya perdagangannya laku gitu, karena kalau laku dia kan dapat bonus kan. Nah ini kita hati-hati untuk influencer seperti itu. Berikut. Nah ini orang kaya nih ya, Yusuf Hamka nih. Jadi jadi kalau kita lagi banyak duit kita nggak boleh sombong ya. Terus yang tengah ini yang sering kita banyak duit, mungkin kita nggak banyak duit nih.
Ya kan? Cok, kemudian banyak duit, ada yang punya uang 10 miliar nggak sana? Nggak ada kan? Berarti nggak banyak duit kan gitu. Nah, terus yang sering ini nih, nggak banyak duit tapi bohong. Bohongnya kunaon, seperti apa coba? Udah tahu nggak punya duit tapi pakai sepatu yang mahal kan? Ya? Nipu orang gitu, kirain kita banyak duit. Pakai tas banyak, ya enggak? Jadi bohong tuh bisa begitu gitu. Kita membohongi diri sendiri sebenarnya. Karena apa? Karena kita pengen apresiasi dari orang kan gitu. Nah ini yang paling bahaya nih yang berikut, nggak punya duit, ngambil punya orang. Nah itu yang nggak boleh gitu ya. Ini bahaya kan gitu. Katanya menerapkan apa? Menerapkan ajaran cina gitu kan. Tinggalkan yang jelek, ambil yang baik. Tapi lagi ke masjid, ganti sepatu kata gitu ya. Sepatu kita yang jelek tinggalin, sepatu yang orang punya baik gitu Bapak. Nah ini yang kita nggak boleh. Berikut. Nah ini strategi kita supaya kita tidak terdorong untuk jadi herding, silakan. Nah ini ada 3 main ya. Jadi ada emosional, ada bijak, dan rasional. Jadi kita dorong supaya kita berada di dalam domain rasional, main. Jadi kita selalu mempertimbangkan segala sesuatu, segala tindak kita, segala investasi kita dengan pertimbangan yang matang, dengan pertimbangan yang rasional. Berikut. Nah ini ya apa yang boleh dan tidak boleh nanti bisa ini kan di-sharing ya ke peserta, bisa dibaca ya. Jadi kita hanya melakukan investasi yang kita pahami ya. Tapi kalau umpamanya yang kita pahami satu, jangan di situ saja. Karena ada potensi-potensi yang lain, jadi Anda harus belajar supaya bisa investasi yang kedua, ketiga, keempat gitu ya. Jadi intinya kita banyak-banyakin pengetahuan supaya kita bisa berinvestasi di banyak tempat. Ya, kemudian kita tidak boleh investasi hanya ikut-ikutan. Oh yang lagi hot, oh beli saham yang lagi naik tinggi. Nah padahal saham yang naiknya cepat itu cepat jatuh gitu ya. Tambah sebentar ya. Berikut. Nah jangan panik ya. Sekarang sedang dalam crash, itu jangan panik. Berikutnya. Ya kita yakin ya. Ini yakin bahwa semua itu pasti kita bisa handle. Karena Tuhan hanya memberikan ujian untuk orang-orang tertentu sesuai dengan kapasitas. Berikutnya. Nah ini ya, supaya tidak herding kita harus punya yang namanya strategi. Dan kita harus fokus dengan strategi kita. Ya. Jadi kita mau apa? Mau growth investing, mau value investing, kita tinggal pilih. Mana yang kita mau ambil. Ya, berikut. Nah, ini adalah step-step bagaimana kita melakukan investasi secara rasional ya. Tentukan dulu, makanya tadi saya bilang tentukan dulu tujuan kita, baru kita lakukan step-step berikutnya. Berikutnya lagi. Nah, ini apa bedanya? Silakan lanjut. Nah, ini ya, kita ada step-step ya, di mana financial independence itu kita punya sejumlah dana, sejumlah uang yang sudah bisa mengenerate uang itu yang kita butuhkan. Nah, yang satu lagi yang paling atas ya, kita punya freedom of financial freedom. Tadi ada yang menyampaikan apa sih yang namanya financial freedom? Ya kalau kita mau tinggal tunjuk, pengen ini ambil, pengen ini ambil. Siapa yang bisa begitu? Ya mungkin kayak Bill Gates gitu ya. Kalau si siapa? LKH ya, orang Indonesia yang Warren Buffett Indonesia, kemarin dia baru dapat dividen saham, salah satu sahamnya aja tuh. Dapat 179 miliar. Baru dari satu saham. Lo mau beli mobil apa? Beli. Ya kan, mau beli baju apa? Kebeli, ya kan. Itu baru satu saham loh. Dan itu bukan suatu yang si LKH itu apa tadinya? Dia pegawai admin di sebuah bank swasta yang nggak ngetop. Tapi sekarang punya uang triliunan ya, lebih dari udah belasan triliun posisinya sekarang. Jadi mungkin ya, kita mungkin melakukan punya itu mungkin. Apalagi yang masih muda-muda. Saya dulu pernah punya ini ya, how to make it happen gitu. Jadi Anda dalam usia 40, nggak usah kerja lagi. Nggak usah kerja lagi. Saya buatkan, terus yang tanya, benar nggak Pak? Ya kalau kamu lakukan itu benar. Tapi yang jadi masalah adalah konsistensi kita. Kadang-kadang udah punya duit segini, wah tergoda gitu.
tergoda. Itu yang jadi masalah. Oke, berikutnya. Nah, ini yang saya punya, nanti kalau ada yang berminat silakan bisa ganti ongkos cetaknya. Ada di depan katanya Bu Ersa tadi. Berikut. Nah, keep calm. Pokoknya apapun kejadiannya harus keep calm ya. Karena semua problem itu pasti ada solusinya. Ya. Hanya mungkin cara pandang kita yang harus berubah. Ya, jadi kita selalu camkan bahwa kita harus tetap tenang, kita harus yakin bahwa setiap permasalahan itu selalu ada solusi. Itu yang akan membuat kita tenang. Berikut. Nah, ini ya market volatility itu sesuatu yang normal. Di dalam capital market adalah suatu keniscayaan bahwa harga saham itu akan naik turun. Berikutnya. Ya. Ini 3 fase ya. Nah, kita jangan sampai panik. Kita akan ada di buy sell. Kapan kita harus buy, kapan kita baru sell, itu ada ilmunya, perlu kita pelajari. Tapi inilah yang terjadi, kita jangan sampai masuk ke level yang panik. Berikut. Nah ini ya, jadi selalu nih kayak kita sedang market crash saat ini kan sudah mulai membaik lagi. Jadi selalu polanya seperti itu. Selalu polanya seperti itu. Nah makanya seperti Warren Buffett itu yang investor kawakan, dia selalu punya cash ya untuk mengantisipasi kondisi saat seperti sekarang ini, di mana pada waktu saham turun dia ambil keuntungan di situ, dia belanja yang banyak di situ, ya. Jadi kalau sekarang kamu punya uang 200 juta gitu ya belanjalah gitu yang sekarang kan gitu. Mungkin dalam tempo 10 hari 200 juta bisa jadi 230, 250 gitu. Berikut. Nah ya, jadi keputusan selalu kita timbang-timbang. Seberapa emosional kita di situ, seberapa rasional kita. Jadi pilihannya adalah tingkat emosionalnya rendah, rasionalnya tinggi. Mungkin ini slide saya terakhir, ada lagi, Mas? Nah, ini yang juga penting bahwa supaya kita tidak panik, kita selalu perhatikan ini, selalu improve ya, holistic health kita. Jadi kesehatan kita bisa kesehatan finansial, kesehatan fisik, kita olahraga, mental juga ya. Kita sering kumpul-kumpul sama teman, kesehatan sosial, spiritual ya. Jangan lupa ngaji, belajar ya. Sholat, doa, itu selalu. Intelektual juga itu tadi, belajar ya. Jangan sampai kita istilahnya zumut ya. Zumut itu tidak bertambah ilmunya. Nah itu dosa itu. Kalau kita muslim tuh, kalau ilmu kita tetap tuh dosa, nggak boleh. Tadi ada yang bilang siapa tadi itu, Bu Nova ya, bahwa pengetahuan finansial ini sifatnya bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Karena apa? Karena dengan kemampuan Anda ilmu ini, Anda bisa menjalankan ibadah Anda dengan tenang. Anda bisa nggak hidup ibadahnya tenang kalau dikejar-kejar utang? Nggak bisa, benar tuh Bu. Ya kalau dikejar-kejar utang, kumarek tenang ya. Ya, tapi kalau duit banyak, kayak aduh infak lah, kasih gitu ya Bu ya, ini kasih, ada saudara susah, kamu mau naik mau nyekolahin anak ya, kirim 10 juta gitu ya Bu ya. Kan kalau punya duit 1 miliar kan boleh gitu ya Bu. Ada saudara nih keponakan kayaknya susah nih, si abahnya si anak ini, kirim 10 juta. Duit masih ada 2 miliar di kantong kan, nggak ada masalah. Ya jadi fardu ain nih, ya Anda belajar ilmu keuangan ini fardu ain gitu. Bukan fardu kifayah, Nah ini pengertian fardu kifayah juga banyak masalah juga di kita ini, banyak yang belum tahu gitu ya. Nah ini next aja, next session lah, sudah habis ya waktunya ya. Oke, selamat menikmati apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin ini terlalu cepat, memang waktunya cuma 40 menit ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andre Herlambang yang telah menyampaikan materi terkait dengan mental cuan anti FOMO. Memang sesekali kita harus bersifat agak frugal living ya, tapi kalau saya punya